batas usia kedewasaan, masing-masing regulasi berbeda. Kenapa berbeda? Karena peruntukannya juga berbeda. Kalau untuk nonton film 17, kalau untuk pemilu juga 17, untuk melakukan perbuatan hukum tadinya 21 tahun menjadi 18. Tapi untuk menikah ternyata 19. Ya, minum kopi dulu biar semangat. Oh iya, terima kasih ya yang sudah memberikan ini buat menemani konten saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertemu kembali di mata kuliah hukum perdata. Pokok bahasan kita kali ini tentang subjek hukum. Kalau kita mengenal dalam pelajaran bahasa, mengenal tata kalimat ya, setiap kalimat pasti mengandung 3 unsur. Ditambahkan 1 unsur tambahan, SPOK. Pernah dengar ya? SPOK. Subjek, predikat, objek. Nah, demikian juga dengan masalah keperdataan. Masalah keperdataan ini juga mempunyai subjek, predikatnya, perbuatannya, dan juga objek perbuatannya. Kita punya barang, kita punya pulpen. Pulpen ini bisa dikatakan ini objek hukum. Nah, objek hukum itu saya miliki. Siapa pelaku yang memiliki kepemilikan? Subjeknya. Pulpen ini punya saya. Bisa juga saya dengan perkembangan manusia, mereka juga mulai tidak hanya mengenal kepemilikan, mereka mulai mengenal adanya transaksi-transaksi. Ada transaksi barter, ada juga transaksi jual beli, sewa menyewa. Kemudian secara peradaban semakin kompleks. Ada leasing, ada fidusia, ada franchise, ada perjanjian kredit, ada perjanjian jaminan. Semakin kompleks peradaban kita. Dan bagaimana hukum perdata ini menangani masalah-masalah tersebut, mengatur masalah-masalah tersebut. Nah, ini kompleksitasnya. Meskipun kompleks peradaban keperdataannya, ini subjek hukum menempati posisi yang sangat sentral. Karena ia mempunyai hak dan mempunyai kewajiban dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Tidak hanya terhadap objek hukumnya, terhadap apa yang bisa dimiliki, yang di-HI, tapi juga mempunyai interaksi dengan manusia yang lain. Proses jual beli pasti memerlukan subjek hukum bernama penjual dan pembeli. Anda punya bisnis batik misalnya, bisnis batik sebagai apa? Sebagai pengusaha. Nah, pengusaha pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, bantuan orang lain ini termasuk dalam relasi keperdataan. Ini membutuhkan kerjasama antara juragan dengan buruh. Nah, ada relasi ketenaga kerjaan di dalamnya. Ada juga memakai relasi jasa. Jasa apa? Jasa batik, jasa nyablon, dan pihak lainnya juga. Dan juga mulai diatur juga jasa marketing. Marketingnya bagaimana? Mereka semuanya melakukan kerjasama. Belum lagi kalau butuh pembiayaan ada jasa kredit.
perjanjian kredit tentu di sini ada juga perjanjian antara bank dengan nasabah. Ya, ini lah bank dan nasabah. Lah bank itu siapa? Perkembangan kehidupan manusia mulai berkembang. Tadinya yang menjadi subjek hukum ini hanyalah manusia, tapi kemudian hari subjek hukum ini mulai berkembang. Tidak hanya manusia saja yang bisa melakukan perbuatan hukum, melainkan juga badan hukum. Ya, yang bisa melakukan perbuatan hukum atau menjadi subjek hukum tidak hanya manusia saja, tapi juga melainkan mulai dibuat lembaga buatan bernama badan hukum. Ini. Ya, di pertemuan ini sebelumnya fokus bahasanya adalah tentang manusia sebagai subjek hukum. Di pertemuan lanjutannya kita akan membahas bagaimana badan hukum punya kewenangan juga menjadi subjek hukum. Secara umum, setiap manusia yang dilahirkan menurut KUH Perdata ini dianggap bisa menjadi subjek hukum. Tapi meskipun demikian belum tentu punya kewenangan melakukan perbuatan hukum. Ketika melakukan perbuatan hukum ada persyaratan-persyaratan. Di antaranya masalah kedewasaan, kemudian masalah kejiwaan, dan juga status rumah tanggaan dulu. Pengaturannya seperti itu. Orang anak yang belum dewasa tidak bisa melakukan relasi keberadaan secara penuh. Anak kecil jual beli tanah, boleh nggak? Boleh, boleh nggak? Ya, tidak diperkenankan karena si anak belum mempunyai kecakapan hukum. Nah, cakap hukum ini menjadi syarat dalam melakukan perbuatan hukum. Orang yang gila bisa nggak melakukan jual beli? Iya, ini tidak. Kalau dalam hukum agama, orang gila sah nggak sholatnya? Kenapa belum sah? Karena belum, ini pakai istilah baru ya, yang mungkin sama, cakap hukum, dewasa cakap hukum. Kalau istilah fikihnya mukallaf. Kemudian istilah hukum pidananya adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Mukallaf itu kaitannya dengan tanggung jawab. Nah, di hukum pidana kita mengenal kemampuan bertanggung jawab. Orang yang dewasa, tidak gila. Juga dengan ada dalam hukum perdata juga ada istilah lain yang mengenai orang yang tidak gila ini adalah orang yang tidak ditaruh di dalam pengampuan. Pengampuan itu orang yang harus dirawat dan ada yang menjadi wali yang merawatnya. Ini namanya lembaga pengampuan. Orang yang tidak ditaruh, istilah hukumnya adalah orang yang tidak ditaruh di bawah pengampuan. Yang dimaksud secara umum apa? Ini orang gila. Termasuk di dalamnya juga orang yang boros, tidak mampu mengelola keuangannya. Ini orang gila, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Nah, ini syarat-syarat mengapa seseorang bisa melakukan perbuatan hukum. 3 hal. Nah, lanjutannya, yakni istri yang perempuan yang telah bersuami. Nah, tadi yang menurut KUH Perdata, istri ini tidak bisa melakukan perbuatan hukum karena ketika kalau melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh suaminya. Patriarki banget dong Pak. Iya. Ya memang kayak gitu. KUH Perdata kita itu patriarkis. Perbuatan hukum hanya bisa dilakukan oleh suami. Ya. Meskipun demikian akhirnya
kebatasan perempuan yang telah bersuami ini bisa melakukan perbuatan hukum ini dicabut. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di Undang-Undang Perkawinan, di mana suami dan istri sama-sama masing-masing bisa melakukan perbuatan hukum. Ya, itu. Ya. Ya, ternyata status menjadi subjek hukum sudah disematkan pada anak sejak ia masih dalam kandungan. Belum lahir, tapi dianggap sudah lahir, kecuali kalau si anak meninggal dunia ketika dilahirkan. Nah, ini juga bisa menjadi apa tadi ya? Nah, ini pasal 2 KUH Perdata ini bisa menjadi dasar hukum bahwa si anak nantinya juga mempunyai hak waris. Meskipun si anak masih dalam kandungan, ia mempunyai hak waris. Belum lahir tapi sudah mendapatkan hak waris. Tidak cakap atau di bawah pengempuan. Nah, pencabutannya lewat SEMA ya tahun 67. Dikuatkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. SEMA atau SEMA ya? SEMA. Surat Edaran Mahkamah Agung. Nah, jadi Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial, lembaga kehakiman, ini punya kewenangan mencabut isi dari aturan regulasi. Ya, secara umum definisi dewasa ada kualifikasi, ada persyaratan-persyaratan mengenai seseorang bisa dikatakan, bisa diindikasikan menjadi orang yang dewasa, orang yang mampu melakukan perbuatan hukum, orang yang mampu menjadi subjek hukum. Kualifikasinya bagaimana? Ya, ini dari sisi pertama dari sisi umur. Umurnya harus mencapai usia 21 tahun. Kemudian persyaratan yang kedua, kalau dari sisi umur tidak memenuhi, dia juga memakai dari status maritalnya, status perkawinannya. Meskipun usianya belum 21 tahun, tapi karena sudah menikah, maka dia dianggap dewasa. Dianggap sudah menjadi subjek hukum. Ini. Berarti orang yang bisa melakukan perbuatan hukum ini setidaknya dari sisi usia memadai. Tapi kalau belum memadai, dari sisi apa? Dari sisi perkawinan. Jadi orang yang menikah ini dianggap mempunyai tingkat kedewasaan. Secara hukum mempunyai tingkat kedewasaan. Secara psikologis pun juga sama. Jadi bisa disarankan nggak ya? Bisa direkomendasikan nggak ya? Supaya Anda cepat dewasa,
kalah. Iya. Cuman kalau dilihat dari perkembangan zaman, seakan-akan pernikahan ini semakin dinaikkan usianya. Semakin dinaikkan usianya. Mengejar apa? Mengejar pendidikan. Setelah pendidikan mengejar karir. Gitu ya. Peradaban kita lewat modernisasi menjadi seperti itu. Usia pernikahan semakin menua. Akibatnya apa? Kalau usia perkawinan semakin menua, oleh menikah semakin menua. Akibatnya apa? Ada yang tahu? Akibatnya apa? Angka kelahiran semakin menurun. Kenapa menurun? Orang males menikah. Bahkan peradaban sekarang orang males melakukan aktivitas seksual. Kenapa? Mengejar pendidikan, mengejar karir. Para wanita sudah juga males punya anak. Kalau punya anak yang sedikit saja, jangan banyak-banyak kayak mbah-mbah saya. Mbah-mbah kalian anaknya banyak-banyak enggak? Banyak-banyak. Semakin ke sini semakin menurun. Semakin menurun. Akhirnya apa nanti? Angka kelahiran semakin menurun. Kemudian apa? Ya, kemudian nanti apa? Generasi apa namanya istilahnya kemarin? Generasi produktif juga akan semakin menurun. Di beberapa tahun mendatang, 10 atau 20 tahun mendatang, para penghuni penduduk didominasi oleh masyarakat dengan usia tua, bukan usia yang produktif. Ya, mungkin di tahun 2045 Indonesia mengalami apa yang diprediksi oleh presiden kita sekarang, Joko Widodo. Indonesia akan menghadapi apa? Surplus apa? Nah, surplus demografi, bonus demografi. Indonesia masih mengalami bonus demografi, tapi melihat kecenderungan modernisasi akan demografinya semakin menurun seperti halnya negara-negara yang lain. Ini, ya, itu tentang batas kedewasaan, bisa dilihat dari usianya sama dari sisi status maritalnya. Ya. Nah, usia dewasa juga berbatasan dengan usia yang dianggap anak-anak. Ternyata usia usia dewasa dengan usia anak-anak ini tidak ngeling, tidak menjadi satu batasan yang tegas. Kalau 21 tahun berarti yang 21 tahun dianggap, di bawah 21 tahun dianggap anak, 21 tahun ke atas dianggap dewasa. Ini batasannya ya. Tapi ternyata tidak. 21 tahun dianggap dewasa, 21 tahun ke atas dianggap dewasa, tapi yang dianggap anak-anak ini 18 tahun. Nah, 18 hingga 21 tahun ini siapa? Apakah remaja atau mungkin ada definisi-definisi seperti itu. Nah, tapi di sini untuk memperlihatkan bagaimana seseorang bisa melakukan perbuatan hukum dan mana yang menjadi tanggung jawab orang tuanya.
Ya, itu batasan umur dan status marital. Kemudian di dalam KUH Perdata kita juga mengenal adanya istilah pendewasaan, ada lembaga pendewasaan. Meskipun usianya belum memenuhi syarat, belum 21 tahun dan juga belum menikah, ada upaya hukum agar si anak atau remaja ini bisa mempunyai status hukum sebagai orang yang dewasa, cakap hukum dan melakukan perbuatan hukum. Jadi lewat lembaga handlichting atau pendewasaan. Handlichting ini secara hukum ada dua hal, yakni pendewasaan secara lengkap, artinya ia bisa melakukan perbuatan hukum apapun sebagai orang dewasa pada umumnya, dan juga hanya melakukan perbuatan hukum tertentu saja. Nah, ini pendewasaan yang terbatas. Pengaturannya di pasal 424 KUH Perdata dan pasal 426. Ini. Tata caranya kalau pendewasaan lengkap lewat Mahkamah Agung atas nama Presiden, lewat Mahkamah Agung, lewat Presiden ya, lewat Presiden dengan rekomendasi dari Mahkamah Agung. Dan kemudian kalau pendewasaan terbatas hanya lewat pengadilan negeri saja, sudah cukup. Ya, meskipun sudah diatur dalam KUH Perdata tentang batas kedewasaan, ini ada juga regulasi-regulasi yang lain melihat kedewasaan, batas usia kedewasaan ini bermacam-macam. Ya, seperti batas nonton tayangan yang ada simbol 17+. Ini harus usianya 17 tahun. Kemudian kedewasaan menurut jurisprudensi Mahkamah Agung ini ternyata umur 18 tahun sudah dianggap dewasa. Tidak hanya 21 tahun lagi, tapi 18 tahun sudah dianggap dewasa. Kalau mau melakukan perjanjian di hadapan notaris, ternyata syarat umur 18 tahun juga menjadi acuan tentang kedewasaan para pihak. Tapi untuk dalam hal hak untuk memilih, ini ternyata batas usianya berbeda, 17 tahun. Kemarin ikut pemilu umurnya berapa? Alhamdulillah. Ini pemilu pertama kali ya? Alhamdulillah. Milih sopo? Ya, kewarganegaraan, mengajukan kewarganegaraan ini. Orang asing yang mau mengajukan kewarganegaraan umurnya 18 tahun. Ternyata batas usia kedewasaan ini semakin lebih dipercepat. Tidak hanya 21 tahun, tapi banyak yang 18 tahun sudah dianggap dewasa. Ya, itu saja. Oh ya, yang menikah ternyata batas usianya ini masih diupdate dari undang-undang yang terbaru kemarin, di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ini batas usia baik laki-laki maupun perempuan diupdate batas usianya 19 tahun. Wah, ini berbeda-beda ternyata. Batas usia kedewasaan masing-masing regulasi berbeda. Kenapa berbeda? Karena peruntukannya juga berbeda. Kalau untuk nonton film 17, kalau untuk pemilu juga 17, untuk melakukan perbuatan hukum tadinya 21 tahun menjadi 18. Tapi untuk menikah ternyata 19.
Nah, itu aja. Any question? Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.